Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARMHUM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Membangun Konteks Teks Akademik dan Ciri-ciri Teks Akademik dan Non-Akademik. Saya Indah Permatasari sebagai moderator kelompok 3 dengan nomor induk mahasiswa 2401170. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Arifah dengan NIM 2401178. Perkenalkan, nama saya Nabila Haryani dengan NIM 2401177. Perkenalkan, nama saya Intan Pertiwi dengan NIM 2401172. Materi yang pertama yaitu teks akademik. Teks akademik adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian di bidang tertentu, dan disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersantun bahasa dan isinya yang dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik juga dikatakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, pengetahuan orang lain, dan lain sebagainya. Teks akademik atau teks ilmiah dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama genre makro, yang kedua genre mikro. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Intan Pertiwi. Sebelum saya membahas genre makro dan genre mikro, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu genre. Genre sama artinya dengan ragam atau jenis, di mana perihal genre ini menjadi pembagian suatu bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai dengan bentuk tersebut. Genre dalam arti sempit adalah jenis teks, dan dalam arti luas adalah proses sosial yang melatar belakangi lahirnya teks. Genre terbagi menjadi dua, genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, sedangkan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Selain itu, genre makro kompleks atau teks majemuk yaitu teks yang berwujud dalam campuran dari berbagai jenis teks. Genre mikro atau genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks di atas. Ciri-ciri teks akademik: padat akan informasi, sederhana, objektif, logis, lugas, sistematis, dan abstrak. Dengan ciri-ciri tersebut, karya tulis bisa dikatakan sebagai teks akademik yang akan membahas tentang hal-hal yang logis. Namun, ciri-ciri ini biasanya hanya dapat dipahami dengan cara naluriah tanpa didasarkan pada data atau teori tertentu. Teks non-akademik, karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, namun bisa disajikan dengan metode yang baik dan benar. Contohnya, dongeng, novel, roman, legenda, dan lain-lain. Ciri-ciri teks non-akademik ada 7. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Keempat, tidak membuat hipotesis. Yang kelima, penyajian diiringi dengan sejarah. Yang keenam, bersifat imajinatif. Dan yang terakhir, bersifat persuasif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik. Yang pertama, teks akademik sederhana dalam hal struktur kalimat, sedangkan teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Teks akademik padat akan informasi, sedangkan teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, teks akademik padat akan kata-kata leksikal, sedangkan teks non-akademik padat akan kata-kata struktural. Yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi.
Perbedaan yang terakhir, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kami. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.